Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akhlak dan pendidikan akhlak. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Baik Fatona sebagai penyaji pertama dan notulen. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Hidayah sebagai penyaji sekaligus moderator. Hai, saya Rusma Zainuba. Perkenalkan, saya Yuliana sebagai penyaji terakhir. Dalam pembahasan mengenai pendidikan akhlak dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan ta'arif akhlak. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi akhlak. Yang ketiga, menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Dan yang terakhir, menjelaskan persamaan dan perbedaannya dengan istilah lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi akhlak secara etimologi, terminologi, dan juga menurut beberapa ahli. Nah, secara etimologi, akhlak berasal dari kata kholako. Kata kholako sendiri ini berasal dari kata kholkun yang artinya kejadian, buatan, dan ciptaan. Nah, secara terminologi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakannya dan perbuatannya tanpa melalui pemikiran yang panjang. Dan yang terakhir adalah definisi akhlak menurut pandangan ahli. Dalam hal ini, Ibnu Athir dalam bukunya An-Nihayah, beliau mengatakan bahwa hakikat makna huluk itu sendiri adalah gambaran dari jiwa batin manusia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan akhlak. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Yang keempat, membentuk manusia yang saling menghormati. Yang kelima, membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. Dan yang terakhir, membentuk manusia yang sopan santun. Memasuki pembahasan yang ketiga ialah tentang ruang lingkup akhlak. Pada dasarnya, akhlak bersumber dari nilai-nilai syariat Islam. Di sini, ruang lingkup akhlak meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan sekitar kita. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tolak ukur akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kesadaran dan keyakinan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Hal tersebut dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama ialah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua ialah meyakini kesempurnaan yang Allah miliki. Dan yang ketiga ialah taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua ialah akhlak kepada sesama manusia. Nah, hal ini bisa dicapai dengan cara saling menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga ialah akhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, yang dimaksud lingkungan ini seperti benda, hewan, maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya, jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita wajib untuk merawatnya dengan cara memberi makan, memandikannya, dan lain-lain. Lanjutnya ini pembahasan tentang persamaan dan perbedaan istilah akhlak dengan istilah lainnya, yaitu moral, etika, susila, dan budi pekerti. Tapi sebelum kita membahas tentang persamaan dan perbedaannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu istilah-istilah lainnya tersebut. So, yang pertama itu ada etika. Etika itu di Ensiklopedia Britannica itu bisa disebut dengan filsafat moral, yaitu studi mengenai sifat dasar dengan konsep nilai benar, benar atau salah, baik atau buruk, harus, dan sebagainya. Atau bisa juga etika ini dikatakan dengan tingkah laku atau perilaku manusia yang berasal dari akal manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan moral.
moral itu biasanya kita tahu kalau misalkan moral itu selalu dikaitkan dengan ajaran baik atau buruk di lingkungan masyarakat. Nah, arti moral sendiri itu dari segi berasal dari bahasa Latin yaitu mores, berasal dari kata jamaknya mos, itu artinya adalah adat kebiasaan. Nah, atau bisa juga diartikan sebagai istilah untuk memberikan batasan terhadap tindakan manusia dengan ketentuan baik atau buruknya. Ketentuan baik atau buruk atau juga ketentuan benar atau salahnya. Nah, selanjutnya itu ada susila. Apa itu susila? Susila itu biasanya adalah adat yang berkembang di suatu tempat tentang perbuatan yang tabu atau tidak tabu, perbuatan yang layak atau tidak layak. Nah, secara terminologi, susila itu adalah aturan-aturan hidup yang baik. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari dua kata majemuk. Yang pertama itu budi, yang kedua itu pekerti. Nah, kata budi sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sadar, menyadarkan. Lalu pekerti sendiri adalah apa yang terlihat pada manusia yang didorong oleh perasaan. Maka budi pekerti bisa dikatakan sebagai perpaduan dari hasil akal dan rasa yang dimiliki yang berwujud pada kasa atau pada tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya kita pembahasan yang inti pembahasannya itu persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya itu adalah dari semuanya itu prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan. Jadi kayak semacam objeknya itu hampir-hampir sama ya. Objek sumber, not sumber. Pokoknya objek dari yang dikaji dari akhlak, budi pekerti, moral, etika, dan susila itu sama, manusia dan tingkah lakunya. Nah, apa sih yang berbeda? Yang berbeda itu adalah sumber yang jadi patokan dari penilaian etika dan sebagainya itu. Nah, kalau sumber akhlak itu biasanya dari hadis dan Al-Quran. Sedangkan sumber yang seperti budi pekerti, susila, etika, dan moral biasanya itu berkembang dari keadaan sekitar, keadaan tempat tersebut, lingkungan tersebut, atau emang sudah ada dari dulunya, dari zaman dahulu. Ya, itulah presentasi kelompok 1 untuk sesi tanya jawab melalui aplikasi via Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.